Ini kemenangan publik, saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya. Kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Upaya memperoleh salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh Bonatua Silalahi melalui proses panjang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Pada 3 Agustus 2025, Bonatua mengajukan permohonan informasi publik melalui email kepada Komisi Pemilihan Umum. Dokumen yang diminta meliputi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden RI periode 2014-2019, periode 2019-2024, serta berita acara penerimaan dokumen pencalonan beserta daftar dokumen yang diverifikasi KPU. Pada 24 November 2025, dalam sidang sengketa informasi, Majelis Komisioner menanyakan apakah dokumen yang telah diterima sudah sesuai dengan permohonan. Yang Majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya. saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatkan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijazah dan dokumen yang belum diberikan untuk 2024. Dalam akses awal, Bonatua menerima salinan ijazah, namun terdapat sekitar 9 item informasi yang disensor, seperti nomor blanko, nomor induk mahasiswa, tanda tangan, dan tanggal legalisir. Ia menilai dokumen tersebut belum utuh. Maka saya tegaskan bahwa ini untuk publik. Makanya saya menolak untuk berjanji secara pribadi ke PPID Kemendasmen. Saya tidak ingin melihat data itu sendiri. Saya ingin publik yang menyaksikan. Makanya saya di sini melakukan gugatan untuk memastikan bahwa gerbang yang pintu yang menghalangi yang dibuat oleh Kementerian Dasar dan Menengah itu dibuka oleh KIP, seperti itu. Pada 13 Januari 2026, Majelis Komisioner KIP memutuskan menerima permohonan Bonatua untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik yang berkaitan langsung dengan jabatan publik dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 456 menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Ini kemenangan publik, saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu
apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Pada 9 Februari 2026, Bonatua menunjukkan kepada publik salinan ijazah Jokowi dari KPU yang telah dibuka tanpa sensor pada 9 item informasi sebelumnya. Ia menyatakan dokumen tersebut akan dibagikan melalui media sosial agar masyarakat dapat menelaah secara langsung. Dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu. Dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya, sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke Petun. Relawan Jokowi David Pajung menilai pembukaan dokumen tersebut membantah tudingan ijazah palsu yang sebelumnya disampaikan oleh kubu Roy Suryo. Dengan kasus KIP ini sudah membuka ruang untuk melihat itu, lalu kemudian Bonatua bahkan pengacara Pak Roy Suryo, teman-teman ya, Sang Aji dan semua teman-teman pengacara Roy Suryo, ini membuktikan bahwa ketika statement Roy Suryo Cs mengatakan ijazah Jokowi itu palsu 99,9% palsu, itu berarti kan membuktikan bahwa mereka nggak pegang bukti ketika itu. Karena apa? Sekarang baru proses mencari bukti semua, mencari penguatan data apa segala macam. Nah, kesimpulan yang dinyatakan bahwa 1 tahun lalu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dari mana? Nah sekarang kan baru mencari-cari, baru mendapatkan dari KPUD. Itu berarti statement bahwa beliau melakukan fitnah itu clear, terang benderang. Roy Suryo sendiri menyebut putusan KIP membuka data yang sebelumnya dihitamkan dengan pengecualian pada informasi pribadi seperti NIK, NPWP, dan nilai akademik. Jadi barusan tadi jam 11.45 tepat sebelum dibakar, komisioner di KIP, Komisi Informasi Pusat, sudah mengabulkan permintaan untuk membuka KPU, dan bukan hanya KPU Jakarta, tetapi juga KPU DKI dan juga KPU Surakarta, UGM, untuk membuka semua data yang dihitamkan. Memang ada pengecualian. Pengecualiannya yang dilindungi secara pribadi, misalnya NIK atau nomor KTP, NPWP, dan juga nilai. Itu memang dikecualikan. Gak apa-apa, itu memang dikecualikan. Tapi ini semua dibuka. Dan itu yang menarik. Kronologi ini menjadi bagian penting dalam polemik panjang terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI yang kini bergeser ke ranah keterbukaan informasi publik dan proses hukum lanjutan. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah lebih terpercaya.
Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.